Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama membaca 5 makna Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya?
Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Syukur Tuhan, karena Engkau terus menyertai seluruh kehidupan kami. Dari hari ke hari, kami tidak mau berjalan tanpa Engkau bersama kami. Ini kami Tuhan, kami mau Engkau ada bersama dengan kami. Kami mau dipimpin, kami mau diajar, kami mau dituntun oleh-Mu. Mari Roh Kudus kuasai setiap kami hari ini. Urapi setiap kami, penuhi setiap kami dengan Roh-Mu, dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru, bahkan dengan gandum yang baru Tuhan. Untuk memasuki musim yang baru Tuhan. Kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan-Mu, kami kuat, kami sanggup dan kami cakap menanggung segala perkara Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji menyembah-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu di rumah, kita mau naikkan pujian ini. Kita imani bahwa Tuhan ada selalu menyertai kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi minta Tuhan untuk menuntun seluruh hidupmu, pagi, siang, dan malam, di setiap musim hidupmu. Minta Dia mengajar, menuntun hidupmu di hari-hari ke depan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Ku
kekuatan di jiwaku, yes Lord, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang agung. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami yang agung. Dan ini kami Tuhan, kami percaya di tahun yang baru ini, hidup kami akan berlimpah dengan berkat dan anugerah-Mu. Kami percaya kami semua diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Aku Diberkati. Nyanyikan dengan imanmu bahwa di tahun ini engkau pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Haleluya.
duduk kembali. Kami siap Tuhan. Kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami. Kami arahkan hati, telinga kami, mata kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab itu mari Tuhan, urapi telinga kami, urapi hati kami, supaya kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu bertumbuh di dalam kami. Thank you Jesus. Where will I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am
Orabasyaka rabasika natakaraba. Ikarabasika natakaraba syanata karaba takaralaba. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Biarlah Engkau disenangkan dengan setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Kami bawa dengan hati yang melimpah ucapan syukur Tuhan. Kalau kami ada hari ini, kami boleh beribadah walaupun masih secara virtual online. Tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam setiap rumah tangga, dalam setiap pribadi, lepas pribadi. Tuhan, kami sama-sama berdoa. Kami sama-sama angkat tangan di hadapan-Mu. Kami mau katakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami. Ajar kami, tuntun kami, nasihati kami Tuhan. Biar kami tetap ada dalam rencana dan kehendak-Mu. Sehingga kami boleh mengalami terobosan. Mengalami mujizat Tuhan. Mengalami perkara-perkara yang dahsyat, yang ajaib dalam hidup kami. Karena tangan Tuhan yang bekerja dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang saatnya kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Bicaralah buat setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Setiap kita orang percaya yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saya persilakan dengan hormat duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya kembali menyapa shalom buat Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Anda berada saat ini, saya senang bisa hadir. Saya senang bisa menjumpai kembali untuk sharing berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya selalu berdoa kiranya semuanya Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat, dalam berkat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Amin Saudara. Puji nama Tuhan. Hari-hari ini Saudara, kalau kita melihat terus, ini menjadi sebuah pembahasan yang cukup menarik Saudara ya. Kalau kita melihat keadaan bangsa kita hari-hari ini Saudara. Bagaimana sih sikap saudara dan saya di masa-masa pandemi yang seperti sekarang ini. Ini kita nggak terasa udah 1,5 tahun Saudara. Ada di dalam perubahan kehidupan. COVID-19 yang masih melanda, masih ada di bangsa kita ini Saudara. Nah, harusnya kita mesti merenungkan tuh Saudara. Dampaknya apa Saudara dari COVID ini Saudara? Kita tentu bisa melihatnya. Tentu karena ada pembatasan-pembatasan. Kita yang tadinya itu senang bersosialisasi, berteman, bersahabat, teman datang kita sukacita. Keadaan ini mengubahkan semuanya Saudara. Kita nggak bisa lagi bertemu dengan orang. Bahkan ketemu dengan orang menjadi sebuah
sebuah permasalahan yang baru buat kita. Dan tentunya masalah ini efeknya sampai ke seluruh aspek kehidupan kita. Orang-orang yang berbisnis, kemarin ada beberapa teman-teman pengusaha, teman-teman hamba Tuhan sharing-sharing ngobrol sama saya gitu ya. Bagaimana sikap kita nih? Masa pandemi udah 1,5 tahun ya saudara. Kita mulai PPKM lagi, dibatasi. Kalau dengar berita-berita nih, waduh saudara, saya sedih sekali. Angka kematian cukup tinggi, penularan masih tetap tinggi juga. Ya. Ekses ekonomi ini dampaknya sangat luas. Orang-orang yang jadi pengusaha hari-hari ini, kalau yang mungkin masih punya cash flow, masih punya cadangan, mereka masih bisa bertahan. Yang nggak bertahan, tolong Pak Pendeta, doakan saya Pak. Keadaan hari ini mau PHK mesti kasih pesangon, nggak PHK mesti kasih gaji terus. Sementara produksi berhenti. Ada yang usaha mulai nggak kuat, baru bangun jatuh lagi. Yang mungkin bekerja karena pengurangan karyawan, saudara. Bukan berarti perusahaan itu nggak peduli, karena nggak mampu lagi, saudara, untuk mensupport, menerima karyawan. Keadaan ini menjadi pergumulan setiap kita, saudara. Kalau saya boleh merenung, ini menjadi sebuah permasalahan yang besar. Yang mau nggak mau, saudara, kita mesti merenungkan ini, saudara. Situasi bukan makin baik, saudara. Dan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan ini yang paling penting, saudara. Betul, saudara ya? Situasi kondisi boleh berubah. Tapi ingat, saudara, Tuhan Yesus gak pernah berubah. Yang percaya katakan haleluya. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Apa sikap kita ketika kita melihat kondisi keadaan yang seperti sekarang ini, yang dampaknya sampai ke seluruh aspek seluruh kehidupan saudara dan saya. Pilihannya cuma 2. Saya nggak kuat Pak, saya mau menyerah. Atau Anda mau bangkit dari keterpurukan. Ini tema khotbah saya hari ini. Bangkit dari keterpurukan. Ini bukan pilihan, ini keputusan saudara. Anda mau terpuruk atau Anda mau bangkit, keputusannya di tangan saudara. Saya ajak kita saudara untuk melihat satu peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab. Yang begitu luar biasa dan menarik untuk kita bahas. Barangkali kebenaran ini bisa mengingatkan, merefresh kita kembali. Untuk kita nggak boleh apatis. Nggak boleh hopeless. Nggak boleh menyerah dengan keadaan. Yang siap mau belajar, memperhatikan satu kebenaran yang menarik hari ini. Ayo buka Alkitab kita saudara. Di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-25 sampai ke-34. Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara, kalau di rumah pengen baca sama-sama juga boleh. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semuanya yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk, saudara. Waduh, kasihan sekali, saudara. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Garis bawahi, mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Yang selanjutnya, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku.
Murid-murid tentu bingung saudara karena orangnya terlalu banyak. Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampillah dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat yang terakhir saudara. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara, ini satu kisah yang menarik. Mungkin bisa menjadi perenungan buat saudara dan saya hari-hari ini. Saya tidak tahu keberadaan saudara hari ini. Mungkin Anda sedang punya pergumulan dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam hidup saudara. Ini bisa menjadi sebuah kebenaran yang luar biasa saudara. Kita pelajari bagaimana ada seorang wanita. Wanita ini mengalami keterpurukan di dalam hidupnya. Sakit pendarahan 12 tahun lamanya saudara. Bahkan Alkitab berkata begini, hartanya telah dihabiskan untuk cari tabib. Kalau pakai bahasa saya begini saudara dengan peradaban sekarang ini. Orang kalau lagi sakit, dia nggak peduli biayanya berapapun, yang penting tujuannya dia harus sembuh. Iya Pak ya saudara. Nah, wanita ini melakukan hal yang sama saudara. Dia betul-betul mengalami keterpurukan. Dia mengalami sakit yang namanya pendarahan 12 tahun. Bapak Ibu Saudara, saya beberapa waktu lalu sempat diizinkan Tuhan sakit. Mungkin karena kurang jaga kesehatan. Saya sempat sakit 3 hari saudara. Saya merasakan sakit 3 hari saudara. Makan gak enak, tidur gak nyenyak. Sehat itu mahal saudara. Pokoknya ngapa-ngapain gak enak cuma 3 hari. Berdoa Tuhan pengen minta cepat sembuh. Bisa dibayangkan perempuan ini saudara. 12 tahun lamanya saudara sakitnya. Waduh sangat menyedihkan. Dan Anda tahu saudara. Orang kalau sakit pendarahan itu seperti orang sakit kusta. Kebiasaan tradisi orang-orang Israel di sana, kalau ada orang punya 2 penyakit ini, sakit kusta atau sakit pendarahan, mereka akan dikucilkan sama keluarga, dikucilkan sama teman-teman, sama lingkungan. Bahkan ada kemungkinan mereka dibuang keluar kota, nggak boleh tinggal di dalam kota, takut menularkan sakitnya kepada orang lain. Kalau pas nasibnya nggak bagus ketemu orang-orang, mereka akan dikata-katain najis, najis, najis. Udah sakit secara fisik, dia juga sakit secara mental, saudara. Tapi luar biasa, saudara. Ya, jadi kalau kita perhatikan baik-baik, ini sakitnya betul-betul mengalami keterpurukan di dalam hidupnya. Coba Anda bayangkan, Anda bandingkan dengan masalah yang Anda hadapi hari ini. Ya, nanti kita akan kupas lebih dalam, saudara. Coba sama-sama bayangkan. Wanita ini mengalami keterpurukan di dalam hidupnya. Kita juga sama hari-hari ini saudara. Kalau saya punya satu kata yang menarik ini, ditulis di hashtag boleh. Kita sedang ada di dalam badai yang sama. Pastikan kita ada di dalam satu perahu yang sama bersama-sama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Hari ini pandemi boleh terjadi mungkin seizin Tuhan. Bisa jadi ini menjadi sebuah badai yang besar, badai yang sama untuk semua manusia. Saya berdoa saudara dan saya ada di dalam satu perahu yang sama bersama-sama dengan Tuhan. Kembali ke sini saudara. Wanita ini betul-betul saudara mengalami keterpurukan di dalam hidupnya. Tapi lihat, ada 2 hal yang menarik yang saya mau ajak kita sama-sama merenung, kita perhatikan saudara. Bagaimana wanita ini mengalami pemulihan kesembuhan yang luar biasa. Mujizat terjadi dan disembuhkan sama Tuhan. Ingat baik-baik, kesembuhan datangnya dari Tuhan.
Sentralnya hanya Yesus yang mengerti anggukan kepalanya. Dua hal yang menarik ini kita akan pelajari. Yang pertama, perhatikan baik-baik saudara. Ayatnya yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Satu ayat ini biar menjadi perenungan kita semuanya. Apa yang menarik dari wanita ini mendengar berita tentang Yesus? Pak, Bu, hari-hari ini kalau Anda lagi punya masalah, Anda jangan dengar berita-berita justru yang melemahkan kita. Berita-berita yang negatif. Perkataan-perkataan yang nggak membangun. Wanita ini memilih dia mendengar berita tentang Yesus. Maksudnya apa, Pak? Jadi gini saudara, wanita ini menyadari bahwa nggak ada kata lain, dia harus cari Tuhan. Di masa-masa yang sulit, ketika pertolongan nggak ada, akses satu yang nggak pernah tertutup, yaitu di atas. Pelajaran yang menarik, yang pertama begini saudara, wanita ini menyadari kesadarannya tiba-tiba muncul akan kebutuhan kepada Tuhan. Kenapa saya angkat di poin yang pertama kesadaran tentang butuh Tuhan saudara? Karena begini saudara, kalau saudara perhatikan di ayatnya yang ke-26, Alkitab bilang begini, wanita ini telah berulang-ulang pergi ke tabib, mungkin ke dokter, mungkin ke tempat alternatif, kemanapun dia pergi, dia berusaha sembuh dengan kekuatan sendiri. Bahkan harta yang dia punya semuanya habis. Ternyata keadaannya bukan makin baik tapi makin memburuk. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kenapa kita butuh kesadaran untuk cari Tuhan. Karena gini, wanita ini ternyata saudara, dia awal-awalnya itu bertindak dengan kekuatan sendiri. Manusia begitu saudara ya. Kalau kita lagi punya masalah, biasanya yang muncul apa? Gua masih punya apa nih? Fasilitas. Apa yang bisa dijual ini? Kemudian apa? Saya masih punya relasi teman-teman. Kalau Anda lagi punya pergumulan, siapa tahu bisa minta tolong sama teman. Atau mungkin dengan harta kita semuanya saudara. Wanita ini udah berusaha dengan kekuatannya sendiri. Tapi yang menarik begini. Ternyata apa yang dia punya, apa yang dia banggakan, apa yang dia andalkan dalam hidupnya untuk bisa menolong hidupnya, ternyata enggak mengubah keadaan dirinya. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Jangan bergantung kepada kekuatan pengalaman dan properti fasilitas yang kita punya. Ada saat titik tertentu semuanya enggak akan bisa menolong kita. Wanita ini mengingatkan kita bagaimana dia akhirnya menyadari dia butuh yang namanya Tuhan. Saya ajak refresh saudara ya. Coba kita renungkan baik-baik sebelum dunia ini muncul yang namanya COVID ini. Tahun 2019 ke bawah sebelumnya. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita yang sesungguhnya. Coba perhatikan baik-baik. Bagaimana kita mengejar kekayaan. Saya bukan anti saudara mengejar kekayaan saudara. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan. Usaha, bisnis, hidup saudara. Supaya kita diberkati, pertanyaannya untuk jadi berkat enggak? Ini yang menarik saudara. Kemudian pengalaman-pengalaman kita. Coba perhatikan baik-baik. Sebelum ada COVID, mungkin kita terlalu terlena. Terlalu asik menjalani kehidupan dalam bekerja. Karena kita mungkin punya sekolah yang bagus, akademi, punya pengalaman, punya skill. Bisa memanajemen, bisa bikin sistem yang bagus. Sehingga perusahaan boleh berjalan dengan baik. Survive. Bahkan kita nggak perlu hadir, kita bisa atur orang-orang, menempatkan orang-orang. Atau Anda bekerja, Anda sudah punya pengalaman yang begitu luar biasa. Manusia biasanya begini saudara. Ketika kita sudah merasa ngatur, mampu menguasai segala sesuatu. Biasanya tanpa sadar, kita mulai menomorduakan Tuhan.
Kita sadar nggak saudara? Kalau hidup kita ini sebetulnya punya Tuhan. Tuhan mati di atas kayu salib itu menebus saudara dan saya. Sebetulnya seharusnya kehidupan yang kita jalani itu dalam setiap langkah-langkah kita, ayo belajar untuk melibatkan Tuhan. Bisa jadi pandemi ini menarik kembali perhatian kita untuk berpaling sama Tuhan. Anda boleh mungkin siap, saya masih aman Pak, saya masih punya dagangan, saya masih punya relasi, masih punya teman, hari ini masih bisa berjalan. Kalau ini berjalan 5 tahun saudara, kita udah gak merasa nyaman saudara. Kenapa Tuhan izinkan hari ini? Kalau Tuhan tiup sekali COVID hilang saudara. Kenapa Tuhan izinkan hari ini? Perenungan saya begini, bisa jadi COVID ini terjadi dipakai sama Tuhan untuk kembali menarik perhatian saudara dan saya untuk kembali datang sama Tuhan. Yang mengerti boleh katakan amin saudara. Ingat baik-baik saudara, badai ini bisa dipakai sama Tuhan. Pak Niko ngomong loh, gak ada kata lain. Ayo kembali kepada kasih yang mula-mula. Ingat baik-baik, Tuhan gak peduli masalah saudara. Tuhan gak peduli masalah kita. Tapi Tuhan peduli hidup saudara. Tuhan peduli hati saudara. Yang mengerti boleh katakan haleluya. Ingat baik-baik. Terlalu mudah Tuhan tolong masalah kita. Seperti membalikkan telapak tangan. Tuhan ingin kita kembali sama Tuhan. Hati yang senantiasa melibatkan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang mengerti boleh anggukkan kepalanya. Wanita ini saudara, setelah dia kelelahan berjuang dengan uang, dengan pengalaman, dengan relasinya mungkin cari tabib gak sembuh. Puji Tuhannya loh, dia kok mendengar berita Yesus. Akhirnya muncul kesadaran butuh pertolongan Tuhan. Saya berdoa hari ini mungkin kalau Anda lagi dalam masalah, dalam pergumulan, ayo kembali. Kunci yang pertama, sadari kita butuh Tuhan. Hanya Dia satu-satunya yang bisa tolong kita saudara. Ingat, kalau Anda punya teman, punya keluarga, hari ini bisa mengecewakan loh saudara. Karena apa? Pada masa-masa seperti ini, justru biasanya muncul banyak hal, muncul 2 kelompok manusia. Ketika Anda lagi menghadapi masalah, mana teman kita? Mana sahabat kita saudara? Justru bisa muncul mereka bertepuk tangan, rasain. Kamu dulu saya punya masalah, kamu gak tolong saya. Bisa jadi mereka tepuk tangan. Atau yang kedua, ada orang-orang yang tetap masih mau tolong ke Anda. Turun tangan. Saya berdoa, kita bukan menjadi bilangan-bilangan yang mengandalkan manusia. Tapi mau mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua yang terakhir saudara. Kebenaran yang menarik yang kita bisa petik dari kehidupan wanita yang mengalami pertolongan Tuhan ini. Tadi yang pertama, dia menyadari dia butuh Tuhan. Yang kedua saudara, begini. Jangan menyerah. Ayat yang ke-27b saya baca dari A saja gak apa-apa. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak ibu saudara kalau perhatikan baik-baik, kita baca cuman ayat ini sekilas kita gak mengerti apa-apa. Saya mencoba merenungkan baik-baik saudara. Wanita ini sakit 12 tahun lamanya pendarahan. Sakit biasa aja badannya bisa kurus. Sakit seminggu, sakit perut aja bisa kurus saudara. Ini pendarahan 12 tahun. Bisa kemungkinan badannya kurus. Mungkin udah gak kerawat. Jalannya mungkin udah gak normal lagi saudara. Tapi lihat baik-baik. Bagaimana wanita ini memberikan gambaran buat kita. Dia gak mudah menyerah dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena wanita ini waktu dengar Yesus, dia ikuti rombongan Yesus. Coba perhatikan baik-baik. Saya kasih dramatisnya sedikit.
Yesus waktu dia berjalan dalam pelayanannya, dia dikelilingi, diikuti oleh murid-muridnya 12. Dalam konteks ini, orang banyak berbondong-bondong mengikuti rombongan Yesus dengan murid-muridnya. Berarti kemungkinan begini saudara, Yesus berjalan di depan diikuti murid-murid dan orang banyak. Wanita ini dalam keadaan sakit, dia butuh pertolongan, kondisinya nggak fit. Kalau ngelihat kerumunan yang sebegitu banyaknya saudara, orang ini kalau nggak punya semangat, dia nggak mungkin maju saudara. Tapi yang powerful gini, dia nggak peduli orang banyak seperti itu. Yang penting dia punya tekad, dia nggak mau menyerah. Dia pengen mendekati Yesus karena dia percaya waktu dia jumpa Yesus, dia akan mengalami kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Dia terobos rombongan itu dengan tertatih-tatih mungkin kesenggol kanan, kesenggol kiri. Dia nggak menyerah, dia maju. Imannya yang membuat dia berani untuk gak menyerah dan mendekati Yesus. Pak, Bu, saya bawa contohnya saudara. Ini baju-baju orang-orang Israel kan biasa seperti ini. Saudara kalau perhatikan Yesus, dia selalu pakai baju jubah, itu bajunya langsung. Kemudian Tuhan selalu pakai ini saudara. Ini namanya talit. Kalau orang-orang Israel pakai ini untuk berdoa di tembok ratapan saudara, tembok ratapan. Saya pernah ke Israel, biasanya kalau mereka mau berdoa di tembok ratapan, dia akan tutupi rambutnya gini untuk berdoa saudara. Nah, ya mirip-mirip dikit saudara ya. Ya bedanya Tuhan rambutnya gondrong gitu ya, mirip-mirip dikit. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jubahnya itu ini saudara. Kalau di ayat yang lain saudara perhatikan, wanita itu waktu dia mendekati Yesus, dia cuma ngomong gini, asalku jamah saja jubahnya. Jubah itu ini saudara. Di ujung-ujungnya ada 4 sudut. Ini ada jubah. Bisa bayangkan Tuhan berjalan menggunakan ini saudara, dikelilingi murid-muridnya, kemudian dikelilingi oleh banyak orang. Anda bisa bayangkan wanita ini kalau nggak punya semangat kekuatan untuk sembuh, mungkin dia sudah menyerah. Mendekati rombongan aja sudah sulit, harus menangkap jubah ini saudara. Nah, saya bukan iseng bawa ini saudara. Anda kalau perhatikan baik-baik tentang kata jubah ini saudara, Alkitab itu dahsyat saudara. Alkitab itu luar biasa. Ada satu makna rohani yang luar biasa tentang kata jubah ini saudara. Saudara nanti boleh buka di dalam bilangan saudara. Di dalam bilangan pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-37 sampai ke-41. Kira-kira isinya seperti ini. Saya bacakan buat saudara ya. Satu kali Tuhan berfirman sama Musa. Musa sampaikan kepada bangsa Israel dengan perintah demikian. Perintah ini hendaknya engkau lakukan turun-temurun dari generasi ke generasi. Setiap kali kamu buat jubah dan buat kerudung ini, haruslah engkau bubui jubahnya di ujung-ujungnya, diberi kain biru keungu-unguan. Tuhan ngomong sama Musa dengan detail dan spesifik. Maksudnya apa Pak? Tujuannya adalah begini, supaya waktu engkau mengenakan ini dan melihat jubah ini, engkau mengingat perintah-perintahku. Kenapa? Karena pada zaman itu orang-orang Israel waktu mereka sudah kuat, merasa sudah mampu, mereka nggak butuh perintah ketetapan Tuhan. Mereka pakai mata, pakai kekuatan sendiri. Makanya jubah ini bicara begini saudara. Ini bicara tentang perintah Tuhan. Saya taruh saudara ya. Kenapa wanita yang mengalami kesembuhan? Waktu dia dengar berita tentang Yesus, imannya dibangkitkan.
Jubah ini bicara tentang firman Tuhan. Hari ini mungkin Anda sedang punya pergumulan. Engkau sedang punya masalah. Apapun masalah yang engkau hadapi, saudara. Saya mau sampaikan begini. Jangan pernah menyerah. Masalah jangan dibiarkan. Masalah harus dihadapi. Yang mengerti katakan amin. Wanita ini memberikan pembelajaran buat kita. Dia nggak menyerah. Apa yang membuat dia semangat? Dia pegang puncak jubahnya. Jadi maksudnya begini. Wanita ini terus maju menerobos. Wanita ini memegang dan mempercayai firman Tuhan. Pak, Bu, orang boleh bilang usahamu nggak kuat, sebentar lagi bangkrut. Bagaimana dengan bisnismu, dengan usahamu, dengan keluargamu? Nggak mungkin kau mengalami pemulihan, terobosan. Apalagi saudara, dalam pelayanan, dalam apalagi pekerjaan hidup saudara. Sepertinya udah nggak ada harapan, Pak. Nggak mungkin, Pak. Ingat baik-baik. Engkau lebih mempercayai berita-berita atau perkataan orang. Atau engkau memilih seperti wanita ini. Dia percaya dan memegang firman Tuhan. Satu hal yang saya tahu, firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Perjanjian lama menulis, di dalam perjanjian baru digenapi, saudara. Saya paling senang di Mazmur 138, ayat mas saya hari-hari ini. Tuhan akan membuat namanya dan janjinya melebihi segala sesuatu. Hari ini Anda percaya sama siapa? Teman, relasi keluarga, kemampuan saudara, atau Anda lebih mempercayai Tuhan? Ayo jangan menyerah dengan keadaanmu hari-hari ini. Bangkit, percayai firman Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah bohong. Pak Roni ngomong enak. Bapak Ibu Saudara, kalau saya ngomong tentang kesaksian-kesaksian saudara, bagaimana pekerjaan Tuhan, tangan-tangan Tuhan yang luar biasa bekerja dalam pelayanan kami. Waduh saudara, kalau Anda pengen datang ke sini ngobrol-ngobrol, saya punya kesaksian banyak banget. Bagaimana mujizat tangan Tuhan bekerja di dalam pelayanan di Rempoha ini saudara. Saya terlalu yakin Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sama yang saudara sembah. Waktu Anda betul-betul menyadari butuh Tuhan. Dan kemudian ambil sebuah sikap dalam hidup saudara untuk enggak menyerah dengan keadaan. Bangkit, percayai firman Tuhan, percayai janji Tuhan. Saya yakin dan percaya. Tangan Tuhan yang kuat akan menolong hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Saya ulang. Tuhan gak peduli masalahmu. Tuhan peduli hidupmu dan Tuhan peduli hatimu. Ingat baik-baik saudara. Hatimu beres. Penuh dengan firman Tuhan. Tinggal tunggu waktunya. Engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Pintu yang tertutup dibuka. Engkau akan dapat strategi yang baru. Pengalaman-pengalaman yang baru. Inisiatif yang baru. Waktu Tuhan bekerja, engkau akan berkata betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ingat baik-baik saudara ya. Ingat baik-baik. Dua kebenaran ini. Sama-sama renungkan yuk. Bangkit dari keterpurukan. Izinkan tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Seperti wanita ini mengalami terobosan. Kita akan juga mengalami yang sama. Firman Tuhan gak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dunia boleh berubah, situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi firman Tuhan gak pernah berubah. Janjinya gak pernah berubah buat saudara dan saya yang percaya katakan amin. Yang mau bangkit dari keterpurukan, belajar dengan kisah ini. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Engkau usah bicara buat kami Tuhan. Ajar kami Roh Kudus untuk kami merenungkan dan kami mau melakukan dalam hidup kami. Kami gak mau menyerah, kami mau bangkit dari keterpurukan. Karena kami tahu
kami berjalan dengan Tuhan yang luar biasa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau siapkan hati di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau siapkan roti dan anggur kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Alkitab berkata demikian, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, perjamuan kudus ini bukan cuma ritual agama, kebiasaan-kebiasaan agamawi kita. Waktu kita ikut dalam perjamuan kudus, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ada kuasa di dalam tubuh dan darah Kristus. Waktu Anda pegang ini dan Anda percayai, mujizat terjadi. Sakitmu disembuhkan oleh pilur-pilur Yesus. Ada terobosan, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan. Tuhan mau kita makan dengan cara yang benar. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari saudara, kita refleksi diri. Jika Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan, ada dosa baik pikiran, perkataan, perbuatan kita, kekecewaan, kemarahan, kebencian, bereskan sama Tuhan. Bereskan di hadapan Tuhan hari ini. Minta ampun sama Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu, sucikan kami dengan kuasa-Mu Tuhan, biar kami layak ikut masuk dalam perjamuan kudus ini. Engkau janji, waktu kami mengaku, Engkau Tuhan setia dan adil. Engkau yang menyucikan kami dari setiap pelanggaran dan kejahatan kami. Terima kasih Bapa, mendengar setiap pengakuan kami. Sekarang saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa tadi pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi saudara. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan cawan yang atas yang kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Jangan ada yang diam, jangan ada yang diam. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Mari saudara kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Jangan ada yang diam saudara. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hamba bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hamba bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan katakan haleluya. Haleluya, Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Haleluya.
Tuhan, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau sudah mengajar kami, menuntun kami Tuhan. Terima kasih, biar ajar kami Roh Kudus untuk kami bukan saja sebagai pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami terobosan, bangkit dari keterpurukan. Dan kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darah-Mu yang tinggal dalam hidup kami. Sakit kami sudah disembuhkan. Sakit kami sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Hidup kami sudah dipulihkan dalam nama Yesus. Dosa kami sudah dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara, jika hari ini Engkau perlu Tuhan, Engkau lagi bergumul di masa-masa yang gak mudah ini, sepertinya engkau hampir menyerah, ada di persimpangan jalan, gak tahu mesti lakukan apa. Kalau engkau percaya hari ini Tuhan sanggup buat mujizat, taruh tangan kananmu di dada saya, mau berdoa buat setiap saudara. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang taruh di dada hari ini Tuhan. Mungkin mereka sudah berkumpul dengan sakit penyakit, ada keluarganya yang sakit. Demi nama Yesus, demi nama-Mu yang penuh kuasa, jadi sembuh dalam nama Yesus. Engkau jadi sembuh dalam nama Yesus. Hari ini engkau mungkin bergumul dalam bisnis, pekerjaan, usahamu. Mungkin engkau hampir menyerah. Tuhan bilang jangan menyerah. Oleh pilu-pilu Yesus, oleh nama Yesus, engkau akan mengalami pemulihan. Engkau mengalami terobosan dalam hidupmu. Engkau akan dibukakan pintu-pintu yang baru oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka, berkati mereka Tuhan. Biar mereka boleh jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang menjadi kerinduan saudara, doa-doa saudara, biar hari ini pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan mendengar setiap doamu dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menyembuhkan kami, menolong kami, bahkan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Hamba kembalikan segala hormat, segala pujian, kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita orang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Ora basikana rabata shandara rabaya rabata. Ora basikana rabaya rabata shandara rabaya rabata. Bapa, kami ucap syukur buat ibadah siang hari ini. Kami berterima kasih oleh lawatan-Mu yang dahsyat, hadirat-Mu yang dahsyat juga, Pak. Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah ibadah di siang hari ini. Terima kasih buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar terus kami diberauhi oleh firman-Mu ya Pak. Biar kami bertumbuh akan pengenalan Tuhan Yesus ya Bapak. Berkati kami semuanya Bapak. Biarlah firman yang disampaikan kami mau nyatakan dalam kehidupan kami dan kami mau praktekkan di dalam kehidupan kami. Oh sikana rabata syandara rabaya rapa. Kami berdoa untuk siang hari ini buat gembala sidang kami. Bapak Niko Nyoto Radio dan keempat wakilnya. Karayon kami Bapak Budianto Totong dan gembala di tempat kami Pak Roni Pujianto. Engkau yang memberkati Bapak rohani kami ya Pak. Pakai luar biasa dan dahsyat ya Bapak. Biar setiap pelayanannya berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Bungkus dengan darah Yesus, perlindungan Tuhan Yesus sempurna dari kuasa apapun, dari penyakit apapun. Berkati keluarga besarnya ya Bapak. Ora pasikana rapata syandara. Kami berdoa buat Indonesia, shalom buat Indonesia. Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkati dari Sabang sampai Merauke. Banyak orang-orang datang berbalik kepada Engkau. Banyak orang-orang benar ada di bangsa ini ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kegerakan radikalisme, LGBT, narkoba kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami saat ini juga berdoa buat pemimpin yang ada di bangsa ini, dari mulai presiden dan sampai ke level yang paling bawah. Kami berdoa roh takut akan Engkau ada pada pemimpin kami. Roh kebijaksanaan juga ada pada pemimpin kami. Terima kasih Kau memberkati keluarga besarnya juga Bapak.
Ora basikana raba-raba. Kami saat ini berdoa buat jemaat yang ada di GPI Rempoa 1H ya Bapak. Bapak, Engkau yang kuatkan ya Bapak. Segala pergumulan dan masalah yang boleh ada, kami yakin dan percaya jemaat kami kuat di dalam Engkau. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan tangannya ya. Keluarga besar diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami Bapak. Sebelum kami berpisah, kami rindu melalui berkat oleh hamba-Mu ya Bapak. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu dan tubuh dan darah-Mu. Sebentar kami mau akhiri pada hari ini, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Kami angkat tangan di hadapan-Mu ya Bapak, karena kami tahu hidup kami karena berkat Tuhan. Kembalilah dengan segala aktivitas-Mu Bapak, Ibu, Saudara, dengan membawa berkat Tuhan. Berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada hamba-Mu Daud. Hari ini limpahkan Bapa dengan segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih anugerah, damai sejahtera dan perlindungan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Penyertaan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua. Menyertai kami semua mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha. Sampai kekal selama-lamanya. Orang percaya yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya berlimpah.